marak kita bahas di media sosial. Sebagai blog dan artikel dia memenuhi website, sebagai tulisan dia memenuhi Facebook, sebagai gambar dia memenuhi Instagram, sebagai potongan-potongan tweet dia memenuhi Twitter. Lantas dari semua yang disampaikan media sosial itu, apa yang kemudian teman-teman bisa tarik sebagai kesimpulan? Apa yang kemudian teman-teman bisa pahami dari metaverse itu? Rencana menuju metaverse bagi saya adalah sesuatu yang membuktikan bahwa betapa manusia selalu mengharapkan ekspektasi lebih daripada realita yang terjadi sekarang. Lantas apakah itu buruk? Jawabannya sangat fleksibel, bisa iya, bisa tidak. Tetapi saya harap setelah teman-teman menyaksikan sendiri video ini sampai akhir, teman-teman bisa mengambil kesimpulan dan memahami seberapa buruk atau seberapa baikkah metaverse itu. Kita akan membahasnya di sini bersama saya Firman di Esai Konten. Suatu hari di masa depan, ketika semua yang manusia inginkan tersaji dengan sangat-sangat instan di depan manusia, secara cuma-cuma dan gratis, maka pada saat itu terjadi, saat itulah manusia tidak akan merasakan yang namanya kebahagiaan hakiki, karena manusia kehilangan perjuangan untuk mendapatkan yang mereka bahagiakan itu. Manusia tidak akan lagi merasakan nikmatnya berjuang untuk mencapai sesuatu yang manusia inginkan itu. That's a little too realistic to be invented. You can imagine. Some call it skill. Alright, perfect. An embodied internet where you're in the Metaverse experience, not just menjadi all pictures booming today. setelah Mark Instead of a mengubah static nama image, perusahaannya you're yang going to be living sebelumnya with it. Facebook menjadi Meta. Lalu apakah sebenarnya metaverse itu? All the subtle ways that we communicate. Secara harfiah, metaverse berasal dari dua suku kata, meta dan universe. Meta dalam bahasa Yunani berarti melampaui, dan universe dari bahasa Inggris yang berarti alam semesta. Jadi bayangkan, misi jaringan teknologi di masa depan adalah misi untuk melampaui dunia nyata. Satu hal yang kemudian sering menjadi pertanyaan bahwa apakah di metaverse nanti orang-orang akan tetap merasakan sensasi lapar, haus, dan apakah ketika manusia makan dan minum, manusia akan merasakan lezat dari makanan itu. Apakah setelah makan dan minum, maka dahaga dan rasa lapar manusia akan hilang. Namun, pertanyaan ini kemudian terjawab mengingat di masa depan kecanggihan teknologi yang luar biasa, kecanggihan teknologi neuroscience konon akan menjawab sensasi itu. Teknologi neuroscience, manusia akan merasakan sensasi jatuh cinta dan merindukan, yang artinya semua hal yang berbau emosi akan melengkapi dunia metaverse nanti. We have a new lead. Get down here. Sederhananya, metaverse adalah dunia virtual 3D yang dibuat menyerupai dunia nyata bahkan melampauinya. Seperti itulah yang diharapkan bos Facebook. Ini adalah langkah terukur Mark, mengingat hari ini sudah banyak pengguna Facebook yang memiliki avatar. Bersamaan dengan itu, akhir-akhir ini orang-orang semakin akrab dengan istilah kripto ataupun Bitcoin yang digadang-gadang akan menjadi mata uang dan model pembayaran di metaverse nanti. Ya, seperti dunia nyata, metaverse
nanti orang-orang akan melakukan aktivitas layaknya di dunia nyata, berbelanja, bermain, dan lain-lain. Apakah metaverse ini mungkin terjadi? Maybe yes, maybe no. But it's possible. Sebagai cita-cita, metaverse adalah sesuatu hal yang baru, tetapi sebagai imajinasi, metaverse sudah lama, bahkan sudah ada sejak tahun 1992. Sebuah novel fiksi ilmiah berjudul Snow Crash, metaverse yang dipahami sebagai struktur yang dioperasikan komputer. Dengan demikian, internet dijadikan realitas virtual. Pengguna internet diwakili avatar dirinya yang akan berinteraksi dengan avatar milik orang lain. Tak hanya Snow Crash, novel lain adalah Ready Player One oleh Ernest Cline. Metaverse seolah menjadi investasi jangka panjang dari film-film sci-fi. Sehingga metaverse seolah semakin mendekat dengan menipiskan kemustahilan-kemustahilan. Karena Facebook bukanlah perusahaan tunggal untuk mencapai metaverse. Dia bahkan menggandeng Samsung dan Sony. Di tempat lain, Microsoft, Google, Nvidia tidak mau kalah. Mereka juga datang untuk bersaing menuju metaverse. Sehingga yang kita pertanyakan sekarang bukan apakah metaverse itu mungkin terjadi atau tidak, karena cepat atau lambat metaverse itu akan tiba. Maka pertanyaan yang lebih tepat adalah kapan metaverse itu tiba dan siapkah kita? Sebelum lanjut ke pembahasan, by the way ini bukan kacamata metaverse, ini cuman kacamata main skisanya. Lalu, ketika metaverse itu tiba, maka orang-orang akan datang ke sana dengan avatar miliknya, mengunjungi dunia yang dibayangkan bagaikan surga. Ketika seorang tak terima dengan pahitnya kehidupan dunia nyata, maka manusia hanya perlu mengaktifkan avatarnya dan sesaat kemudian dia tiba di metaverse yang penuh dengan kebahagiaan. Sebuah dunia yang semua hal tersedia, semesta utopia yang hanya menawarkan kebahagiaan, dan karena semua hal tersedia dan dengan mudah didapatkan secara instan, maka manusia tidak akan berbuat jahat lagi. Di sana, manusia tidak lagi bekerja untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Bahkan untuk hal mendasar seperti makan dan minum, manusia hanya perlu menelan pil dari buatan teknologi neuroscience. Hebat bukan? Kan tetapi, di saat semua itu terjadi, ketika manusia dengan tegas mengatakan kebahagiaan, di saat itu pula manusia menyadari bahwa tak ada yang lebih indah dari kehidupan nyata ini. Akhirnya, manusia akan pulang ke dunia nyata untuk menemukan lagi kejutan-kejutan, untuk merasakan lagi nikmatnya berjuang, untuk bersedih demi menandai kebahagiaan. Yang pada akhirnya, manusia akan menyadari sepenuhnya bahwa metaverse hanya menawarkan kehampaan. Karena bagaimana mungkin kebahagiaan itu tercapai ketika semua tujuan dapat tercapai dengan mudah? Tak ada value yang justru akan membuat manusia memilih untuk menjalani proses panjang yang meskipun sulit, tetapi ada sensasi doa, usaha, dan harapan. Karena hanya dengan usaha dan kerja keraslah sehingga kegembiraan itu muncul. Rasa puas hanya ditentukan dari seberapa besar sebuah value, dan sebuah value ditentukan oleh seberapa sulit sesuatu itu untuk dicapai. Karena pada dasarnya, harapanlah yang membuat manusia untuk tetap merasa hidup. Perjuangan dan harapanlah yang membuat manusia merasa memiliki tujuan hidup yang akhirnya akan membuat orang-orang kaya dan serba berkecukupan iri kepada mereka yang harus hidup dari perjuangan kerasnya berhari-hari. Karena mereka
mungkin boleh menghabiskan seluruh makanan dan minuman yang mereka inginkan dengan mudah. Tetapi kemudahan itu justru mengurangi kenikmatannya, sehingga mereka tak akan mengerti betapa lezat sesuap nasi yang diperoleh dari hasil jerih payah berhari-hari. Mungkin mereka memiliki keluarga sempurna yang tidak pernah merasakan kekurangan, tetapi mereka tidak mengerti seperti apa perasaan seorang ayah yang melihat anak dan istrinya tersenyum bahagia saat makan bersama. Coba kalian renungi, indah sekali bukan? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam perspektif. Inilah dia para pecinta ski lagi menjelajah, mencari medan-medan yang menantang. Di dunia metaverse nanti, ketika semua serba bisa kamu dapatkan, tapi ada satu hal yang tidak bisa kamu dapatkan, adalah perjalanan paling nyata seperti ini, teman-teman. Bagaimana ini? Ini memang menantang sekali nih. Nah, cuma 2 orang.